Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kita masih melanjutkan kupas tuntas ajaran dan dakwah Wali Songo yang tadi malam kita sudah jelaskan. Islam atau sejarah umat manusia dari mulai Adam sampai berdirinya kerajaan Demak. Saya kira tidak usah saya ulangi. Adapun yang tidak mengikuti bisa minta rekaman panitia. Sebelum saya memulai untuk menelusuri jejak sejarah dakwah dan ajaran Wali Songo, saya ingin sampaikan sejarah atau manuskripsi yang dijadikan rujukan untuk menulis sejarah di Indonesia, terutama sejarah dakwah Wali Songo. Kita sulit untuk menemukan penulisan sejarah Indonesia yang akurat, kapabel seperti yang ditulis oleh sarjana-sarjana Belanda. Bahkan sejarah kita banyak dibantu oleh sarjana-sarjana Belanda untuk menguak dan mengungkap berbagai macam misteri kekaburan sejarah. Makanya contoh aja G30 SPKI itu kalau mau terang, bagus, ilmiah, minta bantuan sama sarjana Belanda. Tuh. Karena sejarah kita itu selalu diwarnai oleh kesimpang siuran. Alasannya apa? Alasannya banyak hikayat rakyat yang masuk ke dalam sejarah. Banyak cerita rakyat, mitos rakyat, dan yang tidak kalah pentingnya, bumbu cerita mulut ke mulut
menjadi dominan di dalam penulisan sejarah. Saya kasih contoh kecil, ceritanya Joko Tarub. Mungkin antum pernah dengar ceritanya Joko Tarub? Iya. Bagaimana dia didatangin bidadari 7 dari Kahyangan, kemudian salah satu bidadari dicuri itu pakaiannya sehingga nggak bisa balik ke langit. Pernah kenal nggak itu? Iya. Katanya sedang mandi di satu sendang, kemudian dicuri. Akhirnya sang bidadari mengeluarkan sayembara, siapa saja yang menemukan pakaian saya, maka nanti kalau laki saya jadikan suami, kalau perempuan saya jadikan saudara. Akhirnya Joko Tarub datang, saya yang menemukan pakaiannya, padahal ngemplang. Akhirnya betul jadi suaminya, sehingga lahirlah dari keturunannya Joko Tingkil. Nggak tahu Joko Bodo itu saudara berapa. Itu. Ini jelas cerita rakyat, hikayat, dongeng, mitos yang kita dapat dari mulut ke mulut. Nggak mungkin bidadari turun ke Jawa itu loh Pak. Itu kalau mau turun ya ke Arab, tempatnya Nabi Muhammad, para nabi. Ke Jawa terus mandi katanya di sendang. Itu ngapain mandi di sendang? Di surga aja itu banyak telaga yang masya Allah itu ya. Itu pasti dijamin balik itu gudikan kabeh bidadarinya. Iya itu aneh ya. 7 bidadari kembali 6 karena pakaiannya utuh, gara-gara bidadari nggak punya pakaian, nggak bisa balik. Anehnya bisa dicuri sama Joko Tarub. Ini kisah kecil, contoh kecil. Nah, hadirin sekalian, sumber penulisan sejarah Jawa, Indonesia terutama, itu ada 5 sumber. Yang pertama, Negara Kertagama. Ini tulisannya salah seorang penulis sejarah Kerajaan Majapahit dan pelaku sejarah. Makanya di antara sekian sumber ini yang paling agak mendekati, agak sedikit lumayan. Namun subjektivitas untuk membela Kerajaan Majapahit itu sangat tinggi sekali, sehingga kita tidak menemukan cerita yang sebenarnya. Contoh aja Gajah Mada. Antum kira-kira percaya nggak Gajah Mada itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi lahir dari batok kelapa, kelapa. Jadi ceritanya cengkir membelah keluar Gajah Mada, itu kan itu. Dimanapun Pak, nggak ada orang yang lahir dari batok kelapa itu. Itu tertulis di dalam beberapa buku sejarah. Tulisan Indonesia. Yang keduanya Pararaton. Pararaton ini dipenuhi dengan cerita mistik dan tahayul serta nggak mungkin logika manusia. Makanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, sejarah itu harusnya bisa dicerna dan harus sealur dengan dialektik manusia. Kira-kira mungkin nggak ada manusia keluar dari batok kelapa tadi itu? Nggak mungkin, dialektik manusia itu nggak terima Pak. Itu apalagi kalau kita cerita wayang itu yang lahir dari telinga itu siapa? Karno ya? Iya Karno ya Pak ya? Karno lahir dari telinga, masya Allah itu lahir telinga itu. Ini Nabi Muhammad yang mukjizatnya berlipat-lipat aja lahir normal kok Pak. Ini lahir dari telinga. Itu hal yang seperti ini itu memenuhi Pararaton. Kemudian yang kedua, dokumen Sampokong. Ya, dokumen Sampokong ini saya ingin cerita sedikit.
adalah kelenteng Sampukong yang dulu adalah masjid, dibangun oleh Laksamana Cheng Ho di daerah Semarang. Laksamana Cheng Ho adalah satu panglima besar angkatan laut Cina yang bertandang ke Indonesia dengan membawa 35.000 pasukan. Anak kapal, awak kapal ya, awak kapal. Sempat mendarat di Jawa Barat, di Jakarta, di Jakarta, Jayakarta, di sana juga membangun masjid. Terus di Semarang bangun masjid, Surabaya juga bangun masjid. Ya. Kalau masjidnya di Jakarta masih ada, cuman nggak kerawat. Nah, Sampukong ini pernah diserahkan kembali kepada orang Buddha karena kebaikan orang Islam pada saat itu. Kemudian setelah itu diserahkan lagi kepada orang Islam. Pada saat penyerahan itulah ditemukan dokumen Sampukong, alias dokumen sejarah penulisan Wali Songo versi Cina. Jadi kalau di situ itu Pak, semua wali itu Cina. Pokoknya kalau enggak langsung, secara tidak langsung turunan itu dicari-cari, oh ternyata keturunannya Cina, ini Cina. Nah, kalau di Surabaya masih ada sampai sekarang masjidnya. Dan sekarang dikelola oleh Persatuan Tionghoa Islam, apa itu namanya? Iya itu. Itu banyak orang-orang Tionghoa yang masuk Islam, diislamkan di sana. Itu, ya. Dan kalau ke sana itu ciri khasnya dicopet orang. Itu ya. Itu banyak copet kalau keluar. Itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sumber sejarah kita dokumen Sampukong yang keempatnya Babat Tanah Jawi. Ya, maaf, ini penting ini. Babat Tanah Jawi banyak versi sekali. Tapi versi yang paling kuno adalah Babat Tanah Jawi, cerita Jawa dari cerita manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai kerajaan Islam Mataram. Ini juga menjadi sejarah. Tapi sayangnya itu tadi, muatan mayoritasnya adalah ditulis dari hikayat, dongeng, cerita rakyat. Makanya hadirin sekalian sepakat, ahli sejarah tidak berani menulis sejarah Indonesia, ya, sejarah Indonesia pada zaman sebelum Diwoto Cengkar. Karena hampir nyaris semuanya adalah wayang. Wayang. Dan itu diambil dari Mahabharata sama Ramayana. Kalau Mahabharata versi Hindunya, kalau Ramayana versi Buddhanya. Islam juga punya versi. Versi Islam banyak ditambahi. Kalau versi Islam ada yang paling menggulirkan adalah wali ini Sunan Kalijogo. Sebetulnya wayang dulu semuanya bentuknya seperti wayang golek dan wayang orang Jawa Barat. Itu. Cuman ketika itu terjadi debat sengit di Masjid Demak antara Sunan Giri dengan Sunan Kalijogo soal masalah perwayangan. Apalagi ketika saat Masjid Demak ingin diresmikan, maka Sunan Kalijogo usul sezogyanya kita resmikan dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di masjid. Akhirnya Sunan Giri marah. Ini apa-apaan? Akhirnya Sunan Kalijogo dipanggil. Kalijogo, ya, kamu katanya usul mau ada pertunjukan wayang kulit di masjid. Musik itu kan haram dan wayang itu patung. Gimana masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya pada saat itu karena Sunan Giri itu sangat wibawa, ya, walaupun asal usulnya juga masih perlu didudukkan. Nanti mudah-mudahan kita bisa cerita di akhir, kita bisa runut, ya. Intinya dia itu cucunya Bupati Blambangan, ya. Itu. Karena ceritanya Maulana
Ishaq ya, Maulana Ishaq. Itu bapaknya menikah dengan anak Bupati Belambangan, cuma panglimanya, patihnya yang namanya Bajul Sengkoro itu punya sirik hati. Akhirnya memberikan masukan kepada bab ini Raja Belambangan, Tuan, kalau ini orang tetap dipertahankan di Jawa, ini bisa merusak adat istiadat luhur Jawa. Akhirnya dia diusir dalam keadaan anaknya hamil. Nah, yang di dalamnya itulah hamil Sunan Giri, Raden Paku. Nah, itu ceritanya nanti bagaimana dia itu ditemukan oleh Ratu Pinate, salah satu saudagar kaya raya dari daerah Kudus. Nah, itu nanti ya, tunggu tahun depan insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Hadirin sekalian, minimal 4 buku inilah menjadi rujukan. Dan setelah Dewoto Cengkar itulah baru mulai banyak berani menulis sejarah. Karena kesononya itu kabut gelap, hanya dongeng belaka, isinya wayang. Sampai kalau kita lihat sejarah Wali Songo itu terpengaruh dengan wayang. Karena ada kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Wali Sana. Ya, nggak ada Wali Songo. Ya. Karena faktanya wali itu juga bukan 9. Nggak ada. Bahkan lebih. Itu. Ternyata wali 9 itu wali yang mereka anggap Jawani. Apa Jawani, Mas? Karena wali-wali yang lainnya itu masih Arab, kurang bisa memahami kejawenannya, kejawaannya. Sehingga yang ditonjolkan di antara yang Arab itu cuman satu yang betul asli Arab, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Seperti Jumadil Kubro itu dibukukan di tempat lain. Apalagi Jamaluddin, Alauddin, Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Maulana Ishaq, itu semuanya hanya beberapa lembar ceritanya. Ini yang kita sayangkan. Apalagi hadirin sekalian, seorang hebat yang tadi malam kita ceritakan, ini kita sayangkan tidak menemukan sejarah yang cukup akurat, cukup bagus untuk menelusuri secara detail pri kehidupan dan biografi beliau, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, ini nah kita usut dari secara sekilas. Hadirin sekalian, tadi malam juga sudah saya sampaikan, Dewoto Cengkar itu adalah Raja Jawa yang memiliki kerajaan Medang Kawulan yang posisinya disinyalir oleh ahli sejarah tempatnya antara Bluro dengan Purwodadi. Kemudian pada tahun 68 Masehi diserang oleh Ajisaka, yaitu anaknya Nawasaka dari India. Nah, sejak itulah maka pengaruh budaya dan kultur India mempengaruhi Jawa. Dan sejak itulah Hindu mulai masuk dan mempengaruhi Jawa, dan ini yang saya maksud adalah Jawa besar. Karena Jawa itu terbagi menjadi 2, Jawa besar yaitu meliputi Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa sampai Bali. Makanya kenapa dikatakan Jawa-Jawa dari kalimat Dowo? Karena Ajisaka setelah masuk dan menjajah, menaklukkan, ini pulau kok Dowo banget. Akhirnya Jawa. Atau disebutkan karena setelah dia masuk ke sini menemukan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak sekali buat untuk kehidupan yang mirip-mirip itu padi, yaitu Jawa Wood. Sehingga sejak itulah disebut Jawa. Di DJ itu di dalam ejaan kita itu tidak terlalu beda, D ya JJ ya D ya, Jawa. Nah, Dawa juga gitu, Dawa ya Jawa, dan hampir mirip. Nah, setelah itu hampir 10 abad dia dia mencoba untuk mempertahankan ibu kota Medang Kawulan, tetapi akhirnya kurang strategis, dipindah oleh
anaknya Haji Saka yang kedua ke daerah Mataram, yaitu Prambanan, yang meliputi kekuasaannya Jogja, Klaten dan sekitarnya. Di sanalah dia hidup dan akhirnya dia membangun suatu karya arsitek. Ya, terus terang hadirin sekalian, lepas dari agama, perlu diketahui bahwa karya arsitek, ilmu pengetahuan dan juga ini budaya itu sangat maju. Coba bayangkan ketika Borobudur dibuat, dan ketika itu Prambanan, kalau Borobudur miliknya Buddha, kalau Prambanan miliknya Hindu, itu Eropa belum punya apa-apa. Belum punya, Pak. Sampai hari ini mereka tidak punya kebanggaan. Paling menara miring yang ada di Prancis itu, ya. Apa itu? Italia. Itu tuh. Iya. Kalau kita lihat patung Liberty baru kemarin tuh Amerika, baru kemarin. Apalagi menara yang ditanam di tengah kota Berlin itu karyanya Hitler baru kemarin. Dan ini merupakan suatu kehebatan nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang kita ini sudah canggih dalam sisi arsitek pembangunan. Coba bayangkan hadirin sekalian, persiapan pembuatan Borobudur itu 25 tahun. Dan mengalami penyempurnaan terus itu sampai 265 tahun. Prambanan 150 tahun. Anehnya katanya ahli sejarah dongeng Jawa, Klaten itu dibuat sehari semalam. Lah siapa insinyur yang mau belajar? Nggak bakal, Pak. Anak cari deh dokter kayak apapun, teknik sipil suruh bikin candi Prambanan sehari semalam, kagak bakal bisa. Ini yang membunuh perkembangan, ya. Akhirnya nggak mau belajar, ya udah deh. Mbah kita dulu bikinnya bim salabim. Yang lebih lucu lagi ada di sekalian, patung 1000 dibikin sehari semalam, kurang satu akhirnya itu patung Candi Sewu, Roro Jonggrang. Itu satu lagi dibikin kurang, keduluan subuh ini fajar sudah nongol. Wah, sayembara gue gak kena ini. Akhirnya Roro Jonggrang dijadiin patung. Itu kan gitu. Ini ceritanya seperti itu. Makanya anak cucunya nggak mau dan nggak pernah mencoba untuk mempelajari kenapa nenek moyang kita bisa membuat Borobudur dengan resep konsep matematik, ya. Diameternya hadirin sekalian ternyata mengambil diameter Ka'bah yang stupa paling atas itu sama persis. Berarti di sini dulu nenek moyang kita itu sudah mengetahui, sudah mempelajari, ingin niru diameter Ka'bah dan tempat suci, karena itu rumah ibadah pertama kali didirikan. Sama itu diameternya. Yang paling atas, yang diletakin itu berapa itu? Iya, terus tengahnya paling tinggi itu. Nah, Indonesia ini karya. Kenapa? Karena Mataram selama 10 abad jarang dirundung konflik. Konflik yang menimpa bangsa kita sejak zaman dulu itu selalu hegemoni kekuasaan. Perebutan perang persaudaraan dan perang agama yang ketiga. Itu yang selalu membuat stagnan. Ya. Untuk masalah perang agama, maka muncullah pecah belahnya Kertanegara. Sampai anaknya yang satunya Buddha, yang satunya Hindu, bapaknya enggak Buddha enggak Hindu. Bikin agamanya sendiri, membikin agama sendiri. Apa? Siwa Buddha. Siwa mewakili Hindu, Bu itu Buddha, Jawa. Jadi Jawa ada, Buddha ada. Karena Jawa itu maksudnya animisme. Animisme ada, Buddha ada, Hindu ada. Dioplos. Itu. Kalau oplosan obat serangga sama autan jadinya cukrik. Gitu. Diminum mendem. Nah, kalau oplosan agama itu dimanapun nggak bakal terima. Makanya dari sekalian dia akhirnya nggak diterima orang Hindu, nggak diterima orang Buddha, nggak diterima orang Jawa. Saat diserang oleh Kebulaikan untuk pembalasan Jaya Katuang, nggak ada yang bela, terbunuh dia. Itu.
Nah, akhirnya ada di sekalian kita jam berapa Pak? Lu jam 7 sudah? Belum? Masih ada waktu ya? Insyaallah. Nyampe enggak ya? Nah, karena kalau sejarah itu enggak diceritain runut itu jadi enggak enak. Makanya mendingan diputus daripada enggak runut. Dilanjutkan nanti gitu kan. Tahun depan. Iya, tahun depan. Hadirin sekalian, kita lanjut. Nah, setelah itu karya pertaniannya jadi surplus di daerah sekitar Tulanggu, Masya Allah, Klaten itu sebetulnya karya Mataram Hindu. Itu. Kenapa? Karena nggak ada konflik-konflik itu. Maka pembangunan maju, coba bayangkan berapa ribu tahun, Mas. Hampir lebih dari sekarang itu 2000 tahun lalu. Mataram itu. Kemudian setelah itu muncul Mojopahit, itu perang saudara para Grek. Jadi ada perang agama, ada saudara, ada konflik hegemoni kekuasaan. Hegemoni kekuasaan ini lebih ditunjukkan antara Singosari dengan Singosari dengan Kediri. Terus perang karena apa? Perebutan kekuasaan. Hancur. Ini enggak, masalah pembangunan maju. Makanya sampai saat ini pun antum lihat pada zaman Orde Baru lebih maju pembangunannya karena tidak dirundung berbagai macam konflik vertikal, horizontal, konflik agama minim, konflik kekuasaan minim, perang saudara nggak ada. Akhirnya maksimal. Sekarang itu apa yang sekarang dicapai pembangunan? Jalan baru dibangun, dites hujan doang aja udah ambrol. Jadi seumur hujan kata orang kalau jalan. Jembatan jatuh. Ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita coba untuk meredam 3 konflik ini dengan cara apa? Dialog, komunikasi. Sebetulnya hadirin sekalian, tentang masalah kerukunan umat beragama di Madinah dengan adanya piagam Madinah itu sebetulnya sudah pas. Masalahnya kita itu kadang-kadang dicampur aduk. Mana wilayah muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyadin. Itu, ini nanti lain. Nah, hadirin sekalian, langsung setelah terjadi perang para Grek, maka Daulah Utsmaniyah yang ketiga itu dari Bayazid menuju Mahmud pertama mengirim beberapa orang untuk membenahi Jawa. Karena selama ini pengiriman berbagai macam komoditas pertanian, rempah-rempah dan hasil hutan itu sangat lancar ke daerah-daerah Timur Tengah, terutama ke pemerintahan Turki. Karena kan dibutuhkan oleh Eropa, dan saat Turki itu kuat, maka dia menjadi pintu rempah-rempah Indonesia ke Eropa. Yang akhirnya dia nggak puas, kalau begini mahal banget, masa dijual sama Turki rempah-rempah Laos, cabai, terus apa nih? Polowijo, ya, itu 2-3 kali lipat, Pak. Kalau ambil di Indonesia cuma 5.000, dari dia 20.000. Mendingan datang aja langsung ke Indonesia. Portugal datang ke Indonesia. Terus kemudian satu lagi apa? Enggak, satunya Spanyol datang ke Indonesia tapi enggak lama. Yang paling lama Belanda. Yang awalnya murni tujuannya betul persaingan dagang. Buktinya dia mendirikan VOC. Ya. Namun setelah Sun Kun dia menguasai Indonesia, maka tahun 1616 dia mendirikan VOC itu. Namun setelah dirundung berbagai macam konflik internal, terutama korupsi, VOC dibubarkan oleh India Belanda. Itu. Akhirnya di sekalian dikirimlah yang pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini orang yang sangat piawai di dalam masalah ilmu ketatanegaraan dan sangat pinter ahli pertanian dan irigasi. Subhanallah. Ini harusnya kalau kita itu ngutus orang, jangan diutus ke daerah padang pasir ahli bikin sungai, nggak lucu. Mau bikin sungai di mana ente? Lalu kalau di sono ngelola bagaimana pasir diberdayakan.
Itu ya. Kenapa? Karena hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sudah pernah diutus oleh pemerintahan Turki untuk mengelola pertanian di Hindustan dan berhasil. Makanya setelah datangnya beliau dari daerah utara timur itu semua hasil pertaniannya surplus dan bagus ya. Sampai daerah Lamongan, kemudian Surabaya bagian barat semua, cuman yang timur itu diberdayakan tambak sampai sekarang. Itu atas ide gagasan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sambil juga dia itu ahli ruqyah dan herbalis. Tapi jangan herbalis kayak sekarang model oplos. Yang penting ngoplos saja. Ini bukan jualan jamu gendong, Pak. Tolong pakai uji klinik laboratorium. Kadang-kadang subhanallah 4-5 macam sampai 8 ini dioplos. Kencur, jahe, madu, haba sauda, terus zaitun, dioplos jadi satu. Terus akhirnya, Pak, gimana Pak? Enak enggak Pak? Ya, alhamdulillah Pak, kentut lancar. Itu. Hasilnya itu aja, kentut lancar. Bahaya Pak. Nanti yang disalahkan siapa? Rasulullah. Padahal enggak pernah ngasih royalti sama Rasulullah. Iya, ini kurang ajarnya itu herbalis. Wah, nama Nabi dijual, tapi Nabi nggak pernah dikasih fee. Itu. Makanya kalau Nabi nggak pernah dapat fee, tolong jaga nama baik Nabi. Yang selamat haba sauda, minum aja haba sauda, nggak usah dicampur-campur. Karena komposisi itu nanti menghasilkan reaksi kimia. Contoh aja di misalnya, menurut kita kan bawang putih, bawang merah kalau dicampur bagus, jadi sampah. Oke. Sehingga diri sekalian pertaniannya digarap dengan baik sampai dia itu nggak pernah dakwah di masjid di ini Pak, ke sawah karena masih animisme Hindu, nggak bakal laku. Ayo kajian tabligh, nggak ngerti mereka. Dia datang ke sawah sambil ngajari pertanian, ya. Ini caranya bertani. Terus nanti langsung dihubungkan, ini semua kamu dapat pertanian hasil yang bagus ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mbah, Allah itu apa? Nah, mulai. Sehingga pelan-pelan disosialisasikan. Itu orang-orang Jawa itu ngomong Allah itu juga enggak fasih. Walah, gitu aja udah seneng, Mbah. Walah. Itu maksudnya Allah itu uladalah itu semuanya pendekatan. Walah, maksudnya ya Allah, alhamdulillah. Walah ngono toh, gitu kan gitu. Ya Allah begitu toh itu enggak full. Contoh aja sholat diganti sembahyang, ya. Karena mereka masih ngenamnya itu yang jagat noto, yang widi sampai yang sang yang tunggal. Nah, bawahnya Semar. Nah, itu ditambahi Sunan Kalijogo. Semar, Petruk, Gareng. Nah, yang Bagong ya Mangkunegoro. Itu enggak ada di Ramayana sama Mahabharata. Itu kan gitu. Ini semuanya pendekatan. Ya. Ya contoh aja kalau sekarang pesantren itu enggak usah dinamain ma'had itu. Enggak, wah berat. Orang Jawa ma'had itu ngomongnya aja itu sudah nggak fasih. Ma'had itu kan makhad itu repot juga itu. Wong ada orang Jawa itu kenalnya zikir ya kayyuku ya kayyumu. Setelah diusut ya hayyu ya qayyum. Dua jari ya kayyumu ya kayyuku. Ya kayyumu ya kayyuku. Tapi ya Masya Allah diyakini dijadiin zikir. Ada zikir ya kayyuku ya kayyumu itu. Maksudnya ya hayyu ya qayyum. Cuman ngomong faqob itu susah. Susah. Ya kayyuku ya kayyumu. Itu. Lah kayu kita mana, Mbak? itu. Nah, akhirnya pedepokan. Yes, yang sekolah namanya santri dari kalimat cantrik. Karena dia itu sebentar lagi akan menjadi ganti kiai. Makanya kalau wayang itu ada cantriknya. Pengganti dalang kalau kentut, kencing gitu. Namanya cantrik.
Yang nanti kalau suatu ketika sang dalang itu mati, yang ganti si cantriknya itu biasanya ada berapa Pak cantriknya itu? 1, ya. Itu. Oleh karena itu ada sekalian pelan-pelan. Contoh aja Sunan Kudus, ya. Itu memperkenalkan orang wudu supaya datang ke masjid. Orang-orang itu susah untuk disuruh wudu. Makanya, nggak apa-apa deh. Yang penting masuk masjid nggak kotor. Masjidnya di depan suka dikasih apa? Kolam. Itu supaya orang-orang yang dipanggil ke masjid itu yang belum bisa sholat, belum diajak wudhu, ini bisa minimal masuk masjid nggak kotor. Ya orang-orang kampung itu kan masya Allah, wah kakinya itu kadang-kadang meletek lepung, itu masya Allah. Karena pertani diajak masuk masjid, ayo masuk masjid. Iki jenenge langgar, ya. Iki langgar, Mbah ya. Langgar dekat dengan sanggar, itu kan gitu. Karena kalau dulu tuh masjid, wah, masjid itu apa? Ya. Sanggar, makanya dekat langgar. Makanya diberitahu mbah-mbah sekalian, saudara-saudaraku, dulur, sholat itu bukan hanya boleh di sanggar, sembahyang itu juga boleh dilanggar. Wah seneng dia. Wah ternyata sholat itu boleh dilanggar. Itu. Akhirnya dia datang ke langgar pelan-pelan sholat. Nah akhirnya kadang-kadang sholatnya cuma kena 3 waktu. Nah itu. Akhirnya apa? Mungkin walinya sudah pulang, balik lagi nggak bisa. Yang diajari hanya sholat 3 waktu tok. Akhirnya sampai sekarang diyakini sholat itu cuma 3 waktu. Karena sisanya belum diajarin, belum terbiasa. Makanya di sekalian intinya dakwah wali itu masih perlu disempurnakan. Makanya dialognya Sunan Ampel sama Sunan Kudus, sama juga dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan sangat kental tradisi ya, dan sangat ngenjawani gitu. Jawani itu membumikan Islam di Jawa dan mengkristalkan Jawa ke Islam sehingga muncul Islam sinkritisme. Apa itu Islam sinkritisme? Tafsiran kebatinan dan kejawen. Itu dikritik. Bukankah tradisi-tradisi ini akan menjadikan bid'ah di dalam agama? Katanya Sunan Kudus, enggak Mbah. Iya Mbah. Tapi memang untuk saat ini perlu pendekatan. Ya, untuk saat ini tidak mudah untuk merubah secara total. Mudah-mudahan nanti Mbak ada generasi berikutnya yang bisa merubah ini semuanya. Loh, berarti di sini beliau berharap ini nggak final, ini nggak sempurna, masih sangat tunas. Mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang bisa melanjutkan misi kita, gitu loh. Makanya ketika kita dialog dengan saudara kita Idrus Romli, kita jelaskan bahwa hal-hal yang seperti ini harapannya Wali Songo itu kita yang rubah, dan ini harusnya sudah waktunya kita. Oh, zaman Wali Songo dulu udah berapa ratus tahun kan, mosok kembali Wali Songo lagi. Maka harapan beliau mulai saat inilah ada perubahan-perubahan. Nah, hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kebesarannya coba lihat aja. Di makamnya ditulis, inilah makam Al-Maghfur yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran. Coba bayangkan. Ada Pak, pejabat yang dielulukan seperti ini. Karena memang sudah disetel Turki. Karena Turki dulu pada zaman Muhammad Fatih ingin menaklukkan Indonesia, ingin menjadikan Indonesia itu langsung di bawah kekuasaan Turki karena sudah terkenal, Pak. Tolong, Indonesia itu sudah terkenal sebelum Islam. Bahkan ada peta yang dibikin oleh salah seorang Barat. Peta itu dibuat 350 sebelum Masehi. Itu di situ sudah ada Barus, tapi belum ada Indonesia. Karena Indonesia itu baru disebut 68 itu baru dinamai Jawa, kemudian dinamai Nusantara oleh Gajah Mada. Indonesia baru kemarin, Indonesia. Gitu ya.
Jadi Indonesia ini negara yang sangat muda, makanya apapun belum punya definisi, ya. Apapun belum ada yang kita bisa ciriin khas. Contoh aja, ciri khas masjid Indonesia itu kayak apa? Ayo. Masing-masing daerah punya ukuran sendiri. Karena apa? Beda dengan Cina, yang sudah memang apalagi Mesir, ya. Apalagi Mesir, sudah apalagi India, sudah Masya Allah besar, ya gitu. Nah, disebutkan sendi para sultan dan para menteri, penolong fakir miskin, subhanallah. Yang atas, yang bawah, yang tengah kena semuanya. Yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, karena menjadi tumpuan banyak orang. Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya dengan rahmatnya dan keridhaannya. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Allahu Akbar. Ini tokoh. Dan inilah kalau ada, insya Allah bisa jadi pemimpin Indonesia. Bisa menjadikan rakyat fakir miskin juga, subhanallah. Yang pangeran, yang menteri, yang raja tunduk, yang sultan tunduk, ya. Makanya dikandidatkan oleh pemerintah Turki. Kalau Indonesia sudah di bawah pemerintahan kita, maka dialah yang menjadi pimpinan, walinya. Wali itu istilahnya makanya dulu zaman Umar kan waliyu al-Basra Abu Musa al-Asy'ari kan gitu. Wali itu petugas yang ditetapkan oleh raja pusat, oleh khalifah pusat untuk ditugaskan di situ. Makanya ini juga sama, wali songo kalau ada benar, ya. Nah, ini sekalian, saya ini jadi bingung yang mana yang didulukan. Ana perlu menyampaikan wali songo, ya. Hadirin sekalian, wali itu petugas tadi. 9 yang dikirim Turki untuk membenahi Jawa. Apalagi pasca perang Paragrek yang ancur-ancuran Jawa, hasil pertanian hutan rempah-rempah sudah tidak terkirim lagi ke Turki. Akhirnya dikirim orang 9 tadi, berbagai macam ahlinya. Ada yang irigasi, ada yang itu tadi. Nah, hadirin sekalian, Wali Songo ini pertama kali yang menggulirkan adalah murid-muridnya Panji Notoroto. Ya. Sebetulnya wali itu lebih dari 20. Kenapa Songo? Karena yang 9 inilah dianggap bisa mewakili semua wali dan hebat karena orang Jawanya. Ini sudah ada anti Arab. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Wali Songo ini sebetulnya cerita pengambilan dari cerita wayang. Karena di dalam pewayangan itu dewa Jagat Noto, Jagat Noto, ya, itu ada 9. Ya, karena pancer itu ada 8, yang paling tengah-tengahnya adalah itu 9 jadinya. Maka masing-masing pancer ini ada walinya. Pancer utara, selatan, timur, barat, pojoknya 4 berapa? 8. Yang tengah 1. Sehingga dibutuhkan, kalau di dalam cerita Hindu Budanya dewa 9 itu adalah dewa paling menentukan, itu yang dikepalai oleh Jagat Noto. Kemudian yang selanjutnya Islam, ya ada begitu. Wali ini seperti pendeta, ini dewa yang memang menjaga bumi. Makanya paku buminya adalah 9 orang ini. Ini sudah campur aduk antara cerita wayang sama kenyataannya. Intinya saya lebih percaya wali itu tidak hanya 9. Karena dari 9 itu semuanya, ya, dari 9 ini yang kita coba 1 Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, kemudian Sunan Gunung Jati dan Kalijogo. 9. Mana sekarang ini Syekh Alauddin, Syekh Jamaluddin, Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro? Nggak ada. Syekh Maulana Malik Israel nggak ada. Bahkan Sunan Geseng juga nggak masuk di sini. Sunan Geseng alias Pandanaran itu nggak masuk. Intinya wali itu tidak hanya 9. Itu apalagi di Bali tambah lagi berapa walinya?
Oh, wali 7. Masya Allah. Berarti berapa? 9 tambah 7. Mudah. Banyak. Dengan demikian hadirin sekalian. Nah, sekarang saya ingin setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka datanglah, dan itu atas permintaan Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk dia menjadi penggantinya, yaitu Rahmatullah atau Raden Rahmat. Nampak dari sisi Raden ada keturunan kerajaan, karena dia adalah ponakannya istri Brawijaya, ya, yang menikah dari Putri Campa, dinikahinya, dan ini adalah adik ibunya, sehingga datang dalam rangka silaturahmi dan mencoba untuk mengawali dakwah, sehingga dia pamitan sambil izin untuk minta dakwah di bawah kekuasaannya, dan diajak. Nah, Raden Brawijaya pertama itu mengatakan, sebetulnya saya tidak keberatan menerima Islam, dan saya yakin Islam itu bagus. Cuma, nah ini persis seperti Heraklius. Dia sudah tahu Islam itu bagus, tapi nggak masuk Islam karena ngiman kekuasaannya, takut rakyatnya. Ini apa ya Pak? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah ini baru sahih. Sejak tadi ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar. Masya Allah. Cuman kalau makan nggak bisa nih. Oke. Nah hadirin sekalian, akhirnya apa? Akhirnya Sunan Ampel alias Rahmatullah disuruh untuk datang ke Ampel. Nah itu diberilah tanah di sana. Rahmatullah, saya memang terus terang hari ini saya belum bisa masuk Islam. Mungkin kelak kemudian saya bisa masuk Islam, tapi kamu sekarang saya kasih tanah, silahkan di sana untuk membuat pusat dakwah. Akhirnya dirikanlah pesantren Ampel. Nah, cuman ceritanya ke sono itu mampir ke Kembang Kuning, katanya dikasih kipas itu ya. Maka di sanalah ketemu Mbah Kuning, tokoh Kembang Kuning. Sehingga di sanalah dibikin masjid. Sekarang sampai sekarang pun nama masjidnya apa Pak? Ya, Masjid Rahmat. Karena dia istirahat di sana. Kemudian akhirnya melanjutkan sampai Ampel. Di sanalah dia memulai pertama niru Rasulullah bangun masjid. Nah, itu dimanapun pertama kali masjid. Sebelum apa-apa masjid dulu, pesantren dulu bukan gitu. Dan ini bukan niru Sunan Ampel, niru Rasulullah. Pertama kali pembentukan masyarakat diawali dari masjid. Masjid dulu didirikan. Namun cerita rakyatnya inilah yang mitosnya. Jadi untuk menentukan bagian arsitek kiblatnya diserahkan oleh Mbah Sun Haji. Untuk kebersihan dan perawatan maintenance-nya diserahkan oleh Mbah Soleh. Jadi Mbah Soleh ini maintenance masjid, sementara Mbah Sun Haji untuk menentukan arsitek bangunan, khususnya menetapkan arah kiblat. Sejak itulah dia dijadikan sebagai ahli kiblat untuk membangun masjid di sekitar daerah Surabaya sekitarnya. Namun pernah Mbah Sun Haji itu difitnah orang. Mbah Sun Haji itu keahliannya itu ngaspo. Ngaspo itu apa? Omong kosong. Itu kiblatnya bisa meleset. Akhirnya dengar Mbah Sun Haji, orang-orang yang meragukan itu dikumpulkan semua ke Masjid Ampel. Kemudian Ampel itu imamnya begini dibolongin. Maka dilihat dari situ langsung lihat Ka'bah. Sejak itulah dia juga disebut Sunan Bolong. Oh itu Sunan Bolong. Coba hadirin sekalian Google aja kalah. Wah itu kan gitu. Padahal Google itu ditemukan berapa ratus tahun kemudian. Mbah Sun Haji sudah bisa melihat langsung dari Masjid Ampel Ka'bah kelihatan. Wah tuh gimana menurut kalian? Wah ya Mbah, pokoknya sejak hari ini saya akui kehebatan Mbah untuk menetapkan arah kiblat. Wah sejak itu terkenal Mbah Sun Haji ahli arah kiblat, nggak salah. Tapi banyak masjid miring semua sekarang, salah kiblatnya. Ini menyelisih Mbah Sun Haji. Itu kekernya Mbah Sun Haji itu nggak dirawat dengan baik, ya kan gitu.
Ini jelas mustahil, Pak. Sehebat-hebatnya orang, ya. Anehnya di dalam kisah lain itu ngambil daun pisang dilinting, kemudian dikeker. Itu Allah. Subhanallah, Pak. Oh, itu alat yang sudah dibeli 150 juta oleh Depak untuk melihat bulan aja, kadang ketemu kadang enggak. Ini cuma lintingan daun pisang itu bisa ngelihat Ka'bah gitu loh. Ya Allah, aneh-aneh. Nah, yang selanjutnya Mbah Soleh. Wah, Mbah Soleh ini ahli maintenance. Masjid itu selalu clean, bersih. Nah, suatu ketika Mbah Soleh itu meninggal dunia. Orang yang tukang rawat masjid yang sebersih ini itu nggak ada. Akhirnya Mbah Ampel mau sholat begini lagi, mau sholat, waduh ini masjid kumuh semua. Coba kalau Mbah Soleh masih hidup, masjid nggak kayak begini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup. Kuncluk. Wah, akhirnya nyapu masjid lagi. Nggak selang lama, berapa bulan mati itu Mbah Soleh. Ya akhirnya apa? Mbah Ampel ngeluh lagi. Waduh, ini coba Mbah Soleh kalau masih hidup, masjid nggak mungkin hidup lagi. Sampai 9 kali, Pak. Coba bayangkan. Makanya di Ampel itu ada orang yang punya kuburan 9. Siapa itu? Ya Mbah Soleh. Anehnya pernah dibongkar bener, yang ada manusianya cuma 1 tok. Ini nggak mungkin, Pak. Anehnya sampai sekarang pun orang banyak mengirim kalau di sana lagi nyekar, lagi ziarah ila hadrati as-sahib qabr at-tis'ah al-fatihah, kepada pemilik kuburan 9 al-fatihah, dikirim. Padahal yang isi cuma 1 tok. Ini mirip seperti tindakan Umar. Pernah zaman Abu Musa al-As'ari ketika jadi gubernur, di bawah wilayahnya ketemu kuburannya Daniel. Daniel itu salah satu nabi pada zaman Nabi Bani Israel. Akhirnya banyak orang yang mengkultuskan, sehingga Umar bin Khattab punya ide, ini kalau nanti dibiarkan kuburan ini bisa dikeramatkan. Akhirnya pada waktu malam hari dia bikin 13 lubang. 13 lubang. Sehingga saat malam hari nggak ada orang sama sekali kecuali beberapa orang yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dikuburlah di salah satu 13 lubang itu. Semua dibikin kuburan semua. Sehingga orang, mana nih ya kuburannya ini? 13 ini. Ini nomor sial ini kan gitu kalau orang cek. Akhirnya setelah itu sudah nggak ketemu lagi. Makanya dari sekalian, sepakat para ulama, kuburan yang muttafaqun alaih jelasnya cuma 1, yaitu Rasulullah. Yang mukhtalaf yaitu Ibrahim. Setelah itu nggak jelas. Makanya kalau ada klaim ini kuburan ini fulan, kuburan Nabi ini fulan, termasuk kuburan Nabi Syu'aib, semuanya 90% diragukan. Yang muttafaqun alaih Rasulullah, jelas. Yang mukhtalaf masih, ya apakah benar itu Ibrahim? Setelah itu nggak ada. Oleh karena itu, pengkultusan kuburan seperti ini sudah sejak lama tumbuh muncul di kalangan umat Islam. Nah, hadirin sekalian, Mbah Ampel karyanya Masya Allah hebat. Kaderisasinya jadi semuanya, termasuk anaknya sendiri Sunan Bonang. Ya, kemudian menantunya yang hebat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri itu nikah dalam 1 hari 2, Pak. Itu. Dan semua wali itu poligami. Itu rata-rata istrinya 3, 2, 4, Masya Allah. Makanya kalau ada yang nggak setuju poligami, Wali Songo itu salah semua berarti. Itu yang hebat Sunan Giri itu menikah 1 hari dalam 1 hari 2 kali. Putrinya Sunan Giri dan juga putrinya Sunan Ampel dinikah dalam 1 hari. Itu. Tapi antum jangan tiru ya, antum nggak sembodo kan gitu. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Sunan Ampel sama Sunan Giri ini kenapa setelah Sunan Ampel wafat, kaderisasi pimpinan wali diserahkan kepada Sunan Giri. Karena Sunan Giri itu pinter baca kitab, dan beberapa kitab-kitab Arab itu menguasai, terutama Sunan Bonang. Coba bayangkan hadirin sekalian, di dalam kitab dokumen Kropa Virara,
Itu merupakan suatu tulisan asli Sunan Bonang yang ada di Museum Ferrara Italia, yang terbuat dari lontar atau rontal, itu sama aja. Itu rujukannya sudah kitab-kitab Arab. Coba bayangkan, dia terlepas dari di dalamnya itu terdapat penyimpangan. Di situ rujukannya hebat, Pak. Qutul Qulub, terus kemudian Ihya Ulumuddin. Beberapa kitab Arab sudah menjadi rujukan Sunan Bonang. Berarti sudah kenal Arab. Ya. Dan kemungkinan besar dia di Arab. Cuma di sana ada cerita rakyat dongeng. Katanya Sunan Bonang pernah mau haji sama Sunan Kalijogo berenang. Subhanallah, Pak. Masya Allah. Itu berenang dari Laut Jawa sampai Mekah itu. Udah deh, anak jamin tenggelam di Selat Malaka tuh, mati deh. Itu, Pak, anehnya. Dan itu diceritakan Sunan Bonang itu haji ini mau renang. Itu subhanallah. Itu ini sehingga kapal yang canggih pada zaman Nabi Nuh kemudian diperbaiki oleh kekuatan Sriwijaya. Sriwijaya itu terkenal dengan maritimnya, Pak. Makanya perang dimanapun itu menang. Termasuk akhirnya Mataram diobrak-abrik, Mataram Hindu oleh Sriwijaya karena kekuatan maritimnya hebat. Nah, kenapa Wali Songo nggak mencoba menggali ini kok malah renang? Itu harusnya wong Gajah Mada aja itu lawatan dagangan kapal itu sudah sampai Afrika. Makanya orang-orang Jawa di Afrika itu banyak masih, dan namanya masih Jawa. Dan bisa bahasa Jawa, tapi Indonesia nggak bisa. Di Afrika itu aja turunan orang Jawa dan jadi tokoh. Semua orang-orang yang pernah kerja di kedutaan Afrika itu paham. Itu orang Jawa. Itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita catat. Nah, yang lebih hebat santrinya, bahwa santri anaknya sendiri Sunan Derajat, anaknya juga Sunan Bonang, menantunya Sunan Kalijogo, menantunya Sunan Giri, dan hampir seluruh santrinya nyebar ke seluruh Indonesia termasuk Sumatera. Cuman anehnya, nah kita mulai masuk cerita Sunan Giri. Sunan Giri itu anak Syekh Maulana Ishaq yang nikah dengan anak putri Blambangan, ya, yaitu Dewi Sekardadu. Nah, pada saat itu terjadi biasa, ya, dia dakwah, kemudian setelah itu dia ternyata Arabismenya ini terlalu nonjol. Kalau versi mereka pada Islam, cuman ini Arabnya terlalu kental, kalau begini Jawa bisa bubar. Akhirnya Patih Bajul Sengkoro usul, Tuan, kalau ini anak tetap dipertahankan di Jawa bisa merusak tatanan Jawa. Terus gimana? Bunuh aja atau usir, suruh pulang. Akhirnya dipuluh pulang dalam keadaan Dewi Sekardadu hamil. Kemudian setelah itu, setelah lahir, maka diusul, wah ini Tuan, ini kayaknya anaknya ini nggak jauh-jauh dari bapaknya, ini bahaya juga, ini harus dilenyapkan juga. Terus gimana? Ya dibuang aja ke lautan. Jadi kayak cerita Nabi Musa. Akhirnya dibikin peti yang bagus, diletakkan bayinya itu Sunan Giri, maka dilemparlah, dibuang ke laut utara sampai ketimbul ngapung, itu larinya ke Bali. Di Bali sini ada pelayaran Ratu Pinatih, salah seorang janda kaya raya yang cantik, gak punya anak, nubruk kapalnya itu. Kaget, apa nubruk karang? Akhirnya setelah ditengok ternyata kotak. Setelah disuruh ambil, ada bayi yang ganteng, Masya Allah. Wah, ini Ratu Pinatih bakal seneng. Udah gak punya anak, ini anak ganteng. Setelah ditunjukkan, wah senengnya iram-iram. Akhirnya dijadikanlah anak pungut. Sampai akhirnya menginjak usia remaja, maka dipondokkanlah ke pondoknya Sunan Ampel. Itu dipondokkan. Awalnya ini sang ibu angkat ini nggak tega karena anak satu-satunya, ya Allah, sedang lucu-lucunya
Namun alhamdulillahnya Sunan Giri punya karomah. Kalau mau pulang Surabaya sama Gresik itu pantainya mendekat sendiri, tinggal melompat pulang, sehingga kalau mau pulang pergi gampang. Akhirnya diikhlaskan sama ibunya untuk mondok, karena kalau mau pulang itu tinggal lompat, pantainya mengkerut sendiri. Coba Pak bayangkan, itu pantai mengerut. Ini cerita-cerita seperti ini loh yang kita harus luruskan. Akhirnya tinggal lompat, pulang, kangen maknya, ya lompat lagi. Nanti setelah lompat, pantainya melebar lagi kembali ke tempat semula, yaitu loh, mau balik ke pesantren, nyiut lagi, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, mau Sunan Giri ini dijuluki Mufti Jawa karena kewibawaannya dan ketegasannya, terutama di dalam masalah menegakkan dakwah ala Alkitab wa Sunnah. Dia itu sangat antipati dengan cara-cara dakwahnya Sunan Kalijogo, dengan musik, dengan wayang, dan tegas sekali. Terutama terjadi perdebatan sama gurunya Sunan Ampel, dan ketika itu dia yang menopang, mendorong. Iya Mbak, nggak benar itu Mbak, masa pertunjukan wayang kulit di masjid? Ini kan patung. Akhirnya Sunan Kalijogo merubah supaya nggak patung, wayang itu nggak mirip manusia, cuman dikasih selembar, matanya satu, itu pun nggak mirip-mirip banget dengan bentuk manusia. Ya kan antum kalau lihat wayang itu, kalau wayang golek, wayang ini masih mirip manusia. Itu rekayasa Sunan Kalijogo supaya nggak mirip makhluk, supaya nggak mirip patung. Itu. Tapi ya tetap ini ngebentuk. Ya, itu sehingga ketika Sunan Giri itu berdakwah, makanya subhanallah, Jawa itu semakin ijo ruyu-ruyu, semakin Islamnya itu bagus. Makanya Pak, Islam pesisir itu lebih murni daripada Islam tengah, apalagi yang Jawa Tengah sekitarnya, karena pengaruh Hadiwijoyo bersama maksud Hadiwijoyo adalah Joko Tingkir bersama Sunan Kalijogo yang mengislamisasikan Jawa Tengah dengan Islam warnanya, coraknya manunggaling kawula Gusti, yaitu ajaran Siti Jenar. Beda dengan pantai utara, karena ini pengaruh yang selalu membawa dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Ampel ke Giri. Makanya pada saat dikubur di masjid, kuburannya Sunan Giri awalnya kan di masjid, anaknya marah-marah karena anaknya juga Masya Allah Islamnya tegas, nggak bisa dipindah. Setelah meninggal dunia dipindah ke kuburan, ke masjid lagi. Akhirnya cucunya mindah lagi, disembunyikan di mana nggak tahu. Itu pun hampir sampai sekarang Pak, diyakini bekas kuburannya Sunan Giri itu masih tetap kuburan, walaupun nggak ada sinyalnya masih nyambung. Emang HP Pak itu, jadi sinyalnya nyambung itu. Jadi kalau ngirim di sini sama nembus. Ini ternyata diyakini juga di daerah India Pak. Orang-orang Muslim India itu membuat kuburan-kuburan imitasi Syekh Abdul Qadir. Karena nggak bisa langsung ke Irak, jadi di sana dibikinkan kuburan-kuburan imitasi yang diyakini kuburan itu bisa kontak, nyambung kontak, ada sinyalnya, ada nyambung batinnya. Jadi orang-orang yang ingin nyekar, ingin ngasih berbagai macam nggak usah ke sana, langsung ke situ aja, cukup. Bahkan nadariyah, sinyalnya insya Allah nyampe. Ini sama. Nah, dari sekalian Sunan Giri itu paling banyak kultusnya, paling banyak cerita mistiknya. Yang nomor satu, pertemuan kontak batin makrifat dengan Siti Jenar. Awalnya katanya kenapa Siti Jenar itu hebat, karena pada saat Sunan Giri mengajarkan zikir makrifat, maka saat itu Syekh Siti Jenar mencuri dengan menjelma burung gagak. Coba manusia jadi burung gagak. Dari situlah dia mengambil berbagai macam petuah-petuah makrifatnya, sehingga yang membuat dia itu sakti itu. Gila katanya dia itu sakti karena memang sejak awal, karena Siti Jenar ini disinyalir anaknya Resi, ya,
Kemudian setelah dia masuk Islam dikutuk oleh bapaknya jadi cacing. Kemudian saat Sunan Bonang ngadakan wejangan makrifat di perahu, maka perahunya bocor. Kemudian diambillah tanah itu untuk nemplok supaya nggak bocor. Ternyata nyangkut tuh cacingnya. Nah, dari situlah cacing itu dengar wejangannya Sunan Bonang yang akhirnya jadi lebih sakti, sehingga saat itulah dia menjelma manusia. Antum kira-kira percaya nggak Pak, manusia dari cacing gitu ya? Itu maksudnya ini aneh-aneh. Sama Karno keluar dari itu telinga tadi, ini sama ya, ini cacing. Nah, yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, Sunan Kalijogo Sunan Giri pernah diserang ya oleh pasukan kerajaan Mojopahit. Wah, habis-habisan ya. Kemudian pada saat penyerangan itu malam hari, maka murid-murid sedang tidur dan gak mungkin perang, dia sedang nulis buku, maka kolamnya itu dilempar jadi keris kolam munyeng. Karena munyeng-munyeng itu muati kabeh Pak diserang itu ribuan itu. Apalagi tengkarnya dengan Begawan Minto Semeru. Antum tahu ya Begawan Minto Semeru? Dia seorang Buddha Hindu yang nantang adu kesaktian dengan Sunan Giri. Kalau kamu kalah masuk Hindu, kalau aku kalah masuk Islam. Wah, itu kesaktian pertama kali Begawan Minto Semeru ngubur dua ayam. Nah, ini kan mirip Nabi Ibrahim di atas gunung. Setelah itu tanpa diketahui oleh Sunan Giri apa yang dikubur. Ayo Sunan Giri tebak apa yang saya kubur. Katanya Sunan Giri, yang kamu kubur adalah dua ular naga besar. Wah, menang gue. Oh, saya tak kubur itu bebek kok. Itu kan gitu. Lah kan kamu nebak itu ular naga, terus kalah udah. Ayo berdua terbang, langsung nyampe di atas pucuk gunung. Masya Allah. Itu. Nah, itu kan begitu kalau di film itu kan. Gitu langsung. Nggak ada menitan hitungannya. Langsung dibongkar tubuh ini, ternyata betul keluar ular naga besar. Nah, Begawan gimana? Kamu tunduk, ikut atau masih adu tantangan kesaktian? Nah, ini nggak apa-apa. Masih belum, masih banyak aji yang harus kita keluarkan. Akhirnya dini sekalian, dia ngelempar udengnya Begawan Semeru itu. Oh tahu nggak udeng Pak? Orang Jawa itu kan suka bawa udeng kalau Islamnya itu surban ya. Udengnya dilempar, itu kecepatannya ngelebihin daripada Apollo. Itu. Ternyata Sunan Giri tidak kalah hebatnya, jubahnya dibuka, dilempar. Padahal melemparnya itu jauh setelah itu udeng ternyata bisa nyalip. Gitu kan gitu. Turunnya pun bisa lebih dulu. Nah, gimana Begawan? Kamu kalah lagi. Ya, ternyata ilmu kamu cemen. Gitu kan gitu. Wah, belum, ini masih belum. Wah, akhirnya dia ngelempar telur Pak. Telur itu banyak sekali dilempar oleh Begawan Minto Semeru. Itu enggak berantakan, tetap turun. Ketika saat turun ditunjuk begini, bubar berantakan sama Sunan Giri. Akhirnya saat itu Begawan Minto Semeru takluk, tunduk, masuk Islam. Bener enggak Pak? Sampai ada lomba lempar jubah, lempar udeng yang kecepatannya ngalahin pesawat ulang-alik gitu. Aduh, itu ada. Yang lebih hebat lagi, karena dendam kesumatnya orang-orang Mojopahit sama Sunan Giri itu sampai mati Pak. Itu pada waktu malam hari beberapa puluh utusan kerajaan Mojopahit untuk bongkar itu kuburannya Sunan Giri. Kita encel-encel ini. Orang hidup nggak pernah bisa kita kalahkan. Mati aja juga kita musuhin, nggak apa-apa. Itu pokoknya kita itu pernah sekali-kali mata-matain membacoin dia. Akhirnya hadirin sekalian, setelah itu kuburan mau dibongkar, keluarlah tawon ribuan nyerang orang itu semuanya, mati semuanya. Hal-hal yang seperti ini hadirin sekalian tidak akan mungkin terjadi kalau hikayat mitos rakyat nggak masuk. Dan inilah nanti yang sedang kita juga olah terus.
penulisan buku Wali Songo saya sudah memulai merancang itu sejak tahun 2004 sampai sekarang belum kena. Karena memang itu tadi tidak mudah. Kalau nulis sejarah Arab Pak 2 tahun selesai. Karena apa? Jelas tanggalnya, tahun peristiwanya, tokoh-tokohnya, sanadnya enak. Wah ini sahih. Di sini Pak, sahih enggaknya itu sulit. Gitu, Masya Allah. Yang sahih aja sulit, apalagi yang dhaif gitu. Itu yang berat. Makanya anak mohon didoakan bisa menyelesaikan. Ya. Nah, terus kemudian setelah pasca Sunan Giri, kekuatan Wali Songo sudah mulai melemah. Apalagi Sunan Kalijogo sudah menjadi senior. Wali-wali yang aliran muti'ah yang putih sudah banyak wafat. Kemudian pengaruh Jawa dan tradisional serta ini ajaran Siti Jenar semakin kental. Apalagi kong kali kong antara Joko Tingkir dengan Sunan Kalijogo, yang Joko Tingkir disinyalir adalah turunan Joko Tarub tadi, yang dari anak lahir bidadari, Masya Allah, turunan bidadari berarti Pak, ya, itu menyatakan resmi agama Mataram Islam adalah agama Manunggaling Kawula Gusti. Itu agama resmi. Apalagi setelah dikembangkan oleh Panji Notoroto. Panji Notoroto ini semacam guru spiritualnya kerajaan, yang sangat piawai, dan disinyalir dia itu santri Solo, ya namanya daerah Sari gitu loh Pak, itu. Yang sekarang ada pesantrennya di sana, itu namanya pesantren, lupa, ada pesantren kuno itu di sana. Nama kiainya Kasan Basri, dan Kasan Basri ini pernah, ya, sebetulnya Al Hasanul Basri maksudnya, cuman lidah Jawa nggak bisa ngomong Al Hasanul Basri, jadi Kasan Basri itu. Kasan Basri itu pernah dialog sama Darmo Gandul sama Gadulucu. Nah itu untuk dialog Darmo Gandul sama Gadulucu dengan Kasan Basri, insya Allah kita nanti kapan-kapan tabligh lagi, sekalian kita padukan dengan Siti Jenar. Nah, Siti Jenar, nah sama sekalian Gadulucu itu kita. Nah, sudah mulai terjadi pembumian Islam. Apalagi Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, yang semua hampir punya tembang, sinomnya, micilnya, dandang kulonya, ya, dan mereka masuk lewat nyanyian itu semuanya, dakwah. Sehingga semakin lama semakin jauh, apalagi pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan muncullah Islam reformis. Ada Ki Ahmad Dahlan. Kenapa mendirikan Muhammadiyah? Karena beliau sangat terkagum dengan 5 Muhammad. Ketika itu menjadi tokoh internasional Islam. Muhammad Abduh, Muhammad Jamaluddin Al-Awwani, Muhammad Rashid Ridho, terus kemudian Muhammad Sanusi dan Muhammad Abdul Wahab. Makanya Muhammadiyah. Makanya kalau sekarang ada orang Muhammadiyah nggak tahu sejarah ini, ya berarti jas merah, jangan melupakan sejarah. Itu ya. Itu seperti itu. Makanya dakwahnya pun nggak jauh dari visi misi mereka. Ya, saya sendiri ketika Pak A.R. Fakhruddin saat memberikan ceramah di Libya ketika itu, Masya Allah, yaitu ahli sunnah salafi itu beliau. Bagaimana menjelaskan tentang sunnah, tentang bid'ah, Masya Allah. Ya. Nah hadirin sekalian, kemudian muncul yang sebelumnya sebetulnya Cokro Aminoto adalah tokoh, Masya Allah. Perlu diketahui setelah muncul VOC, maka Samanhudi mendirikan SDI. Namun SDI itu tidak lama karena VOC dibubarkan, India Belanda mendirikan pemerintahan, dan Belanda itu menguasai Indonesia 350 tahun loh Pak, Masya Allah. Itu kalau nggak ikhlas dijajah nggak mungkin itu. Orang dijajah 350 tahun sampai betah itu nggak pulang-pulang itu kan. Itu saking ikhlasnya yang dijajah. Negara-negara lain itu nggak lama Pak, paling 30 tahun dong. Indonesia 350 tahun. Itu menunjukkan apa? Ikhlas.
Ya udahlah, mendingan dijajah. Buktinya juga sama rakyat sendiri lebih sengsara, katanya gitu. Orang Indonesia punya prinsip itu. Makanya awet, mendingan begini, dibikinin jembatan kuat-kuat, sampai sekarang nggak rusak, gitu kan gitu. Iya, rel kereta api, udah awet. Nah, muncullah setelah itu Cokro Aminoto. Cokro Aminoto inilah pelahir anak bangsa berlian. Soekarno termasuk anak didiknya. Terus kemudian Ahmad Dahlan termasuk anak didiknya. Semuanya. Ya, Ki Hajar Dewantoro termasuk juga anak didiknya. Ya. Terus yang akhirnya menjadi Menteri Agama siapa, Pak? Siapa? Siapa? Bukan, itu Hamka mah kemarin, Bukan, itu mah kemarin. Baru nggak ngertinya. Jadi hadirin sekalian, setelah itu Soekarno menjadi wakil nasionalismenya. Akhirnya lahir, ya. Masya Allah, orang itu bisa satu pondok, satu padepokan, tapi akhirnya. Nah, bukan kalau semua Agus Salim semua ini, tapi ada yang satu yang akhirnya ini. Nah, hadirin sekalian, SI Putih akhirnya berubah menjadi Masyumi. Masyumi pecah belah, akhirnya muncul partai. Masya Allah sampai puluhan. SI Merah akhirnya menjadi PKI. Ya, di antaranya Mussolini, Masya Allah. Itu Mussolini. Oh, itu bagus namanya, Mussolini. Ya. Ja'far Nawawi Aidid, DN Aidid, Masya Allah. Tapi semua jadi PKI. Dan adanya sekalian, perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan ini mereka menggagas bagaimana mengusir penjajah. Makanya orang-orang yang berbasis aba'ah, yang abangan tadi, tradisional kalau kita bisa katakan sekarang, mendirikan Nahdlatul Wathon. Orang Muti'ah masih mempertahankan SI yang akhirnya mendirikan Muhammadiyah tepatnya pada tahun 1912. Berapa? 12 ya. Karena itu nyanyi berdirinya PKI. Ya. Walaupun PKI sudah ada sejak tahun 1910. Cuman gejolaknya muncul. Nah, Nahdlatul Wathon. Nah, setelah India Belanda terusir oleh Nippon, maka mereka ini memfusi dalam satu kekuatan pada nggak tahu ya. Nah, akhirnya setelah terusir dan Nippon itu tidak lama, cuma 3 tahun, maka diiklankan satu kemerdekaan yang akhirnya Belanda masuk lagi, diusir, terjadilah peperangan. Nah, akhirnya dari sekalian muncul NU merubah Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama karena stressing musuh sudah nggak ada, maka perlu kebangkitan ulama. Dan prinsip Nahdlatul ini bagus sekali. Kalau kita lihat di buku KNU-an dulunya, Nahdlatul Ilmiyah, Nahdlatul semua, cuman sekarang hampir sudah nggak ada lagi. Bahkan Nahdlatul Ulama di dalam buku KNU-annya itu prinsip NU ada 7. Di antaranya adalah di situ disebutkan memperjuangkan Islam murni, yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut tafsir 4 madhab. Tapi kenapa sekarang warnanya seperti itu? Terjadi distorsi. Sama Muhammadiyah juga terjadi distorsi. Yang perjuangan awal sudah mulai berbelok, dan itu ciri khas daripada perjalanan suatu organisasi. Rata-rata distorsi, berganti tokoh, berganti masa, berganti aja. Nah, akhirnya dari sekalian muncullah 3 kekuatan besar: PKI, Muhammadiyah, NU. Yang akhirnya pada saat perjalanan terjadi ledakan 3 kali. Tahun 12, tahun 48, puncaknya 62. 1912 telah membuat suatu keonaran dan bahkan terjadi pertempuran sengit dan pembunuhan yang ada di Bondowoso. Kemudian pada tahun 48 juga terjadi gejolak, puncaknya jenderal-jenderal itu puncaknya. Dan dia akan melakukan peralihan, dan Soekarno ketika itu memang bisa disetir.
Kenapa? Sejak mulai dia menggagas Nasakom. Nasionalis ada, komunis ada, Islam juga ada. Wah. Sehingga Soekarno tidak bisa menahan komunisnya. Gagasan bagus. Supaya ini tidak terjadi gejolak, maka dirangkul semua kayak Kertanegara. Jadi ternyata politik Soekarno Nasakom ini niru Kertanegara. Siwa, Buddha, Jawa dikumpulkan. Ternyata Soekarno tidak bisa melawan gerakan komunis yang begitu dahsyat pesat, sementara Islamnya lemah. Yang masuk ke Nasakom itu akhirnya terjadi gejolak. Maka jenderal-jenderal Muslim semua yang diklaim sebagai jenderal ijo dibunuhi semua, dengan harapan tinggal sisa si jenderal-jenderal merah. Maka PKI kekuat dengan cakrabirawanya. Dan pada saat itu Soekarno juga sebentar lagi meninggal dunia, maka kita yang akan ambil alih. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita dan bangsa ini tidak tercemar itu, maka akhirnya Jenderal Soeharto mengambil alih semua itu dan bisa menyelamatkan dari pengisnya PKI. Dan Masya Allah kalau kita lihat bagaimana terjadi pembunuhan itu, dan akhirnya sampai sekarang bisa bertahan. Dan mudah-mudahan Islam tetap ya ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar. Cahangon penekno blembing kulu nyulu yo peneken kanggo tombo dododiro. Dododiro kumitir bedah ing pinggir, dondomono jrumatono kanggo sembah mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Nah itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita yang nerusin semua, bapak-bapak kita. Kalau enggak mungkin dakwah tanpa estafet. Enggak mungkin. Dan Sunan Ampel sudah berharap harus ada estafet. Kitalah yang melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim, Ampel, Giri dan seterusnya. Demikian karena sudah pas jam 7.